berkaitan dengan Mbak Alawi. Yang kedua berkaitan dengan duit. Ya, orang kalau udah berkaitan sama duit pasti sensitif. Nah, Mbak Alawi dan duit ini sedang dikejar-kejar oleh ormas yang paling merasa pembela Wali Songo, wali besar di Tanggul, yaitu Habib Soleh Tanggul. Kita simak, kita lihat, dan kita perhatikan bagaimana orang ini bisa sembuh karena duit. Datang ke Habib Soleh untuk minta doa. Ternyata sama Habib Soleh dibuktikan sembuh orang tersebut. Kalau memang betul Pak Habib Soleh ini wali, punya keramat, minta didoakan supaya bisa jalan. Dan kalau bisa jalan, tas 1 koper ini mau diberikan. Maka sama Habib Soleh diminta, mana uangnya, tasnya, kopernya mana? Diambil sama Habib Soleh. Ini kalau di hadapan orang-orang PWI, kalau di hadapan orang-orang yang syirik, orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri terhadap habaib, ini akan dikatakan khurafat. Khurafat, khurafat, khurafat. Itu yang dikatakan oleh mereka. Sedangkan ini cerita dari lisan ke lisan, artinya apa? Bersanad. Ya, artinya bersanad cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, saya mengagumi sebuah karomah daripada seorang Mbak Alawi, seorang Habib. Namun karomah ini sebetulnya sulit untuk dipercaya dan di luar nurullah. Ya, karena berkaitan, yang pertama dengan berkaitan dengan Mbak Alawi, yang kedua berkaitan dengan duit. Ya, orang kalau udah berkaitan sama duit pasti sensitif. Nah, Mbak Alawi dan duit ini sedang dikejar-kejar oleh ormas yang paling merasa pembela Wali Songo, yaitu apa? PWI. Ya, di lain sisi berkaitan sama Mbak Alawi, tahu sendirilah bagaimana mereka kebenciannya terhadap Mbak Alawi. Tapi di lain sisi ternyata ada urusan duitnya. Kalau urusan duit, lah ini nomor satu. Urusan duit nomor satu. Urusan Mbak Alawi nomor satu lagi. Keduanya di nomor satukan. Ya mungkin namanya orang butuh ya. Ini karomahnya seorang wali besar di Tanggul, yaitu Habib Soleh Tanggul. Kita simak, kita lihat, dan kita perhatikan bagaimana orang ini bisa sembuh karena duit. Datang ke Habib Soleh untuk minta doa. Ternyata sama Habib Soleh dibuktikan sembuh orang tersebut. Kita lihat nih. Karomah dari Habib Soleh ini semua orang sudah tahu karena sudah masyhur dan diceritakan dengan secara tawatur dari lisan ke lisan. Semua orang tahu keramatnya Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Salah satunya saya ingin cerita satu saja karena tadi Habib Mahdhur pesan bicara di sini harus berhubungan dengan Habib Soleh. Suatu saat ada orang, Habib Soleh ini tadi Habib Taufik bilang, semua orang masuk ke kalangan Habib Soleh. Tidak ada yang tertolak. Mulai pejabat, ulama, orang biasa, bahkan artis, masuk semua. Semua yang datang ke Habib Soleh tidak ada yang ditolak. Bahkan ada sekali waktu ada orang kafir datang. Kalau tadi Habib Mahdhur cerita orang buta minta doa. Ini yang mau saya sampaikan, ada orang kafir lumpuh, nggak bisa jalan. Bawa tas 1 koper. Datang ke Habib Soleh. Barangkali ini mau ditiru oleh para habib atau para kiai atau para tokoh yang lain. Mau diuji coba, mungkin barangkali. Ini orang kafir bawa uang 1 koper datang. Minta kepada Habib Soleh, kalau memang betul Pak Habib Soleh ini wali, punya keramat, minta didoakan supaya bisa jalan. Dan kalau bisa jalan, tas 1 koper ini mau diberikan. Maka sama Habib Soleh diminta, mana uangnya, tasnya, kopernya mana? Diambil sama Habib Soleh, dilempar gitu.
Begitu dilempar, kaget orang ini, Pak. Dari kagetnya langsung bangun dari kursi rodanya, lari ngejar tasnya. Detik itu juga langsung sembuh. Ternyata ya karena uang. Ya. Jadi barangkali kalau mau dicoba, para kiai, para habaib, kalau ada orang minta doa, coba dulu. Uangnya diminta dulu dilempar kalau barangkali bisa seperti Habib Soleh. Jadi seperti itu ya. Uangnya dipegang, kopernya dipegang, dilempar. Orang tersebut kaget, terkejut. Langsung lari ambil uangnya lah. Ini kan namanya manusia ya. Langsung lari, langsung dikejar uangnya. Terus orang tersebut sembuh dari lumpuhnya. Ini kalau di hadapan orang-orang PWI, kalau di hadapan orang-orang yang sirik, orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri terhadap habaib, ini akan dikatakan hurafat. Hurafat, hurafat, hurafat. Itu yang dikatakan oleh mereka. Sedangkan ini cerita dari lisan ke lisan. Artinya apa? Bersanad. Ya, artinya bersanad cerita ini. Sehingga sampai hingga saat ini cerita tersebut masih dipertanggungjawabkan oleh para ulama, oleh para habaib. Tapi akan dikatakan oleh pihak mereka bahwa cerita seperti ini adalah khurafat. Saya yakin itu. Saya yakin. Khurafat, 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 kebodohan, pembodohan, pembodohan. Nah, kami tidak percaya, itu urusan kalian. Ya, urusan kalian. Dan mudah-mudahan ini sebagai penggugah bahwasanya orang soleh itu pasti mempunyai karomah, entah itu dari kalangan kiai, entah itu dari kalangan habaib, entah itu dari siapapun. Insya Allah ada karomahnya, ya. Dan mudah-mudahan ini sebagai informasi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.